Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Menang tidak hanya dengan teriakan. Menang tidak hanya dengan teriakan. Menang perlu kesungguhan, perlu keseriusan. Jadi sebetulnya ya mohon maaf kalau ada penonton yang kecewa. Ya mohon maaf kalau ada penonton yang kecewa. Koalisi perubahan memanas. Terus terang saya belum pernah melihat baliho Demokrat memasang foto Anies kecuali AHY. Banyak. Bang Ahmad Ali mungkin muter di tempat lokasi Nasdem aja tuh. Enggak, kita kalau Nasdem mah santai-santai aja. Oh, Nasdem santai-santai aja ya. Jadi nggak perlu kalau bulan Demokrat Juni. memiliki itu bagus-bagus aja. Ini adalah satu statement-statement politik yang sebenarnya ingin bertunjukkan kepada publik ada sesuatu yang nggak selesai. Ganjar Pranowo kompak mengenakan baju garis-garis hitam putih bersama relawan pendukungnya di Pilpres 2024. Karena saya tidak pernah abu-abu. Desain baju hitam putih ini diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saya pikir ini sebuah penegasan Mas Ganjar, Pak Jokowi ada di belakang saya. Pak Jokowi ada di belakang saya. Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya. Selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Demi Ganjar, Jokowi penuh totalitas. Bahkan beliau pun sangat perhatian sampai detail baju sehingga merekomendasikan untuk saya pakai. Dan hari ini Bapak Ibu pakai semuanya. Ada kesempatan bagi Nasdem sekarang dia lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar. Nah, dia bisa lihat itu. Ya, ada kesempatan. Kenapa dia tidak memanfaatkan ini? Nasdem sudah terdepan. Nasdem sudah terdepan. 11 bulan menyatakan kami perubahan. Perubahan kagak laku dijual. Kagak laku dijual. SMRC memetakan elektabilitas Ganjar melampaui Prabowo dan Anies. Ganjar mengalami penguatan, yang menurun justru Anies Baswedan. Yang menurun justru Anies Baswedan. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik. Survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Dan kita lihat, waktu kita ini kurang dari 8 bulan. Menurut kami ya, berarti kalau kita bicara 2% aja optimal, dikali 8 bulan, berarti itu 16. Kalau 19 ditambah 16, 35. Bisa kita masuk ke putaran kedua. Itu hitung-hitungan kami. Kalau jadi nggak harus berburu. Ngitungnya per bulan, target pemenangan, pasaran untuk mengenalkan kepada publik. Benar, nggak ada salah dia. Tapi kan kita nggak mau seolah-olah publik memaksakan akhirannya kita harus keluar. Nah, kita udah keluar. Jangan-jangan ini adalah skenario yang kedua sebenarnya. Bagi partai-partai politik di perubahan untuk keluar dengan baik-baik. Keluar dengan baik-baik. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Menang tidak hanya dengan teriakan. Menang tidak hanya dengan teriakan. Menang perlu kesungguhan, perlu keseriusan, dan perlu eksekusi. Nuansa pertarungan pemilihan presiden 2024 mulai mengemuka seiring konsolidasi koalisi partai pengusung masing-masing bakal calon presiden atau capres. Salah satunya mencuat dari langkah Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sendiri dikabarkan mengutus 7 orang untuk menjadi tim komunikasi guna membantu pemenangan bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Hanya saja, identitas ke-7 orang termasuk latar belakangnya masih dirahasiakan. Ada 7 orang yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi, tim 7 agar mencapai tujuan pemenangan Pak Ganjar Pranowo, kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di sela-sela pelatihan juru kampanye pemenangan Ganjar di Jakarta 17 Juli. Ada ratusan juru kampanye yang terdiri atas kader PDI Perjuangan, Perindo, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Hanura yang mengikuti latihan tersebut. Keempat parpol ini merupakan pengusung Ganjar pada Pilpres 2024. Menurut Hasto, diutusnya ke-7 orang ini tidak terlepas dari komunikasi yang dilakukan dirinya dengan Presiden Joko Widodo pada 22 Juni lalu. Saat itu Hasto menemui Presiden Jokowi di istana untuk melaporkan persiapan Puncak Bulan Bung Karno 2023 yang dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Presiden Jokowi klaim dia pada saat itu turut membahas soal strategi memenangkan Ganjar Pranowo pada kontestasi pemilihan presiden 2024.
Setelah saya konsultasi sama beliau menyarankan bagaimana grand strategi dalam komunikasi ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah Presiden Jokowi menugaskan beliau menyebut nama-nama yang membantu untuk Pak Ganjar Pranowo. Lanjut Hasto. Disebutkan Hasto bahwa ketujuh orang itu nantinya akan menjadi penghubung yang menangkan Ganjar. Bahkan ketujuh orang tersebut digodok langsung oleh Presiden Jokowi. Ada tim komunikasi yang secara khusus diperbantukan dari Presiden Jokowi untuk membantu Pak Ganjar. Dan itu disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Mbak Puan, juga kepada saya pada tanggal 22 Juni yang lalu, jelas politikus asal Yogyakarta ini. Ketua DPP PDIP Puan Maharani Imbu Hasto bahkan langsung menghubungi ketujuh orang yang identitasnya ini masih dirahasiakan. Sementara itu, bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yakin bahwa para relawannya dapat memenangkan dia pada kontestasi pemilihan presiden di 2024 mendatang. Ganjar makin pede mengatakan hal tersebut lantaran relawannya kini adalah alumni relawan Presiden Joko Widodo pada 2 putaran pemilu sebelumnya, yang berhasil mengantarkan Presiden Jokowi menjadi presiden 2 periode. Setidaknya 2 kali pemilu ternyata relawan memang menentukan. Kolaborasi dengan partai pengusung, kolaborasi dengan berbagai relawan, itulah yang memenangkan, kata Ganjar di Senayan, Jakarta Pusat. Ganjar menyebut bahwa relawan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memenangkan pesta demokrasi. Salah satunya dapat memenangkan kontestasi pemilu. Bukan hanya soal tim pemenangan. Bahkan Presiden Jokowi yang membuat Ganjar menentukan ciri khas bajunya yang mencerminkan sikap dirinya akan sebuah kepastian. Bakal calon presiden atau capres 2024 dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo belakangan memang kerap tampil di publik mengenakan kemeja motif garis berwarna hitam dan putih. Saking seringnya banyak yang menganggap baju tersebut adalah branding Ganjar mengarungi Pilpres 2024. Dalam kesempatan itu, Ganjar sendiri mengatakan kemeja garis hitam putih itu bukan kemeja sembarangan. Baju tersebut adalah gambaran bagaimana sikapnya dalam berpolitik. Banyak yang tanya kenapa saya pakai baju garis dan warnanya hitam putih. Saya sampaikan bahwa saya bukan orang yang abu-abu. Ketika kita harus bersikap pada keputusan yang sulit, maka kita harus memilih hitam dan putih. Tegasnya disambut tepuk tangan ribuan relawan. Dan ternyata kemeja motif garis warna hitam putih tersebut juga didesain juga oleh orang yang bukan sembarangan. Orang yang mendesain kemeja tersebut adalah Presiden Joko Widodo. Ganjar pun menceritakan suatu hari dirinya makan siang dengan Presiden Jokowi. Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Setelah itu, saat hendak pulang, Presiden Joko Widodo memberikan selembar kertas padanya. Beliau memberikan selembar kertas pada saya, dan apa yang ada di dalam kertas itu adalah baju yang saya pakai hari ini. Pak Jokowi yang memberikan desain baju yang saya dan panjenengan pakai hari ini, jelasnya. Baju tersebut, lanjut Ganjar, adalah wujud perhatian Presiden Joko Widodo kepadanya, sebab selama ini Presiden Jokowi adalah mentor yang selalu mengajarkannya banyak hal terkait politik, kenegaraan, dan lainnya. Saya intens berkomunikasi dan bertemu dengan beliau. Setiap bertemu, saya selalu mendapatkan banyak ilmu. Beliau mentor saya. Bahkan beliau perhatian sampai detail. Baju untuk direkomendasikan saya pakai. Dan hari ini Bapak Ibu pakai semua. Pungkasnya.